Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing ya kepada teman-teman. Sharing tentang apa itu bang ya. Nah di sini saya akan sharing apa saja yang harus kita cek setelah kita baru mengganti LCD touchscreen. Ya di tanganku ini ada HP Xiaomi Redmi 9C ya. Untuk Xiaomi Redmi 9C untuk LCD touchscreen-nya itu juga cocok untuk Redmi 9A. Nah di sini saya akan mengecek beberapa hal karena kita udah selesai mengganti LCD touchscreen-nya. Dan untuk pelepasan LCD yang lama, kemudian pengeleman LCD yang baru ke body HP ini, ke frame atau tulang tengah HP ini, nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya, seperti itu. Nah di sini kita akan mengecek beberapa hal karena ini sebentar lagi pengen diambil sama yang punya HP. Jadi dipastikan bener-bener ini oke, barulah kita kasihkan kepada pelanggan. Ya, yang di sini yang harus kita cek adalah touchscreen, kemudian LCD, kemudian proximity sensor atau sensor telepon gitu kan. Nah, kemudian brightness atau kecerahan apakah bisa main atau enggak. Kemudian yang kelima, ya tampilan fisik dari LCD touchscreen yang kita pasangkan ini. Apakah itu bisa rapet atau presisi kita pasang, ataukah ada cahaya yang bocor dari samping. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, langsung saja bang. Yang pertama adalah sebelum kita kasihkan sama pelanggan, itu yang harus kita cek adalah touchscreen-nya, LCD atau touchscreen ya. Sembarang aja yang mana yang duluan. Nah ini HP Xiaomi Redmi 9C ini kita bisa cek lewat kode dial ya. Sebenarnya di sini kalau pengecekan touchscreen sama LCD itu ya gampang saja ya. Kalau touchscreen-nya tinggal dimain-mainkan aja gitu kan. Cuma kan lambat gitu kan. Nah kalau pengen cepat kita bisa akses ke kode dial. Bintang pagar ini khusus Xiaomi ya. Untuk Oppo, Vivo, Samsung, Realme beda lagi. Ya, bintang pagar 64663 pagar bintang di bawah masuk ke cheat atau CIT atau menu cheat ya. Nah, di sini kita bisa mengecek berbagai fungsi fitur yang ada pada HP ini. Nah, kalau di sini kagak bisa, tenang saja, untuk HP Xiaomi bisa ke settingan atau setelan ya, atau setelan. Di sini kita ke tentang telepon. Di sini kita cari keseluruhan spesifikasi. Ya, kalau sudah di sini kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya versi kernel. Kita ketuk beberapa kali sampai dia akan masuk ke menu cheat atau CIT ini. Baiklah, langsung saja bang. Di sini kita ke touch sensor ya. Nah, kalau misalkan terjadinya ghost touch atau tersentuh sendiri, tentunya ini akan biru-biru sendiri tuh kayak gini. Atau misalkan terjadinya error-error lain yang disentuh, lain yang berfungsi. Nah, itu akan kelihatan di sini. Kalau kita sentuh di sini, ya mungkin yang biru di mana gitu kan, bukan di sini. Itu kalau terjadinya error pada fungsi touchscreen ini. Nah, oke. Dan juga kalau touchscreen-nya nggak berfungsi, kalau kita sentuh ya tentunya nggak akan jadi warna biru. Jadi ini kita birukan semua, ini mewakili fungsi, seluruh fungsi dari touchscreen ini ya. Oke, kita birukan dulu semua. Iya. Nah, ini lagi bang, ini lagi. Kemudian ini lagi. Jadi dia disentuh harus pas betul ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Dan dia terkembali sendiri, kemudian bukan terkembali ke display dia. Nah, kemudian di sini kita sentuh, kemudian langsung pengecekan LCD-nya. Iya, nah di sini ini pelindung layar sementaranya tidak kulepas. Nanti saja setelah kita pasangi tempered glass barulah dilepas guys ya. Nah, ini ada lem yang tercecer di sini di plastik pelindung layar sementaranya ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini guys lewat
warna yang ditampilkan kayak gini, satu warna kayak warna merah seperti ini. Kalau ada noda-noda atau bintik-bintik, kalau ada juga flek hitam atau ada bercak ya, kekuning-kuningan kiri kanan pada LCD itu akan kelihatan. Kalau di gambar wallpaper ya, di gambar wallpaper itu tidak begitu jelas kelihatan karena banyak motif atau gambarnya ya. Maksudnya gambar di wallpaper itu kan warnanya warna-warni gitu kan. Jadi kalau ada bercak-bercak atau noda tidak begitu kentara, tidak begitu jelas kelihatan. Tapi kalau lewat satu warna kayak gini itu akan jelas kelihatan. Dan juga lewat pengecekan LCD kayak gini kita akan tahu nih kualitas LCD-nya. Nah lewat satu warna kayak gini kan, nah kayak warna merah, warna hijau, warna biru. Nah semakin bagus, semakin cerah warna yang ditampilkan pada LCD ini, semakin bagus pula gambar yang ditampilkan oleh LCD ini. Jadi lewat pengecekan satu warna di LCD kayak gini, kita tahu nih kualitas LCD yang kita gantikan. Dan ini lumayan cerah, lumayan bagus guys ya. Nah oke. Di sini pengecekan touchscreen-nya sudah, LCD-nya sudah. Kemudian di sini kita ke proximity sensor ya. Kita cari proximity sensor. Nah, di sini ada nilai ketika kita dekatkan tangan kita dan dia berubah angkanya menjadi 0 atau 0, itu menandakan sensornya ini aman guys ya. Nah, kalau misalkan sensornya itu ketutup gitu. Nah, kalau kita nelpon, layarnya akan otomatis mati, layar LCD-nya. Nah, yang ribetnya kalau kita nelpon call center kan, misalkan kayak call center apa gitu, pas kita nelpon, menanyakan seputaran keluhan kita kan, tekan 1 katanya untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana kita mau tekan 1 kalau layar LCD-nya padam atau mati? Nah, di sini sensornya nggak ketutup dan ini aman guys ya. Tapi kalau misalkan kamu mengganti LCD touchscreen lalu ketutup, jangan khawatir, saya udah membuat tutorialnya ya, tutorial atau solusinya. Kalau kita setelah selesai memasang LCD touchscreen sensornya ketutup, apa yang harus kita lakukan, nanti link videonya aku taruh juga di deskripsi, yang dimana dulu itu saya sendiri ya mendapati ketika mengganti LCD touchscreen sensornya ketutup guys ya. Nah, saya udah membagikan solusinya, saya udah buat videonya, nanti cek aja deskripsi ya. Oke, sampai di sini. Oke guys ya. Nah, ada juga beberapa HP yang kita cek sensornya, dia warna LCD-nya dari putih menjadi hijau atau menjadi kuning semua kayak gitu, atau hijau semua. Nah, kalau ini dia nilai saja ya, berupa nilai kayak gini. Kalau kita dekatkan tangan kita, nilainya jadi 0. Nah, ini berarti sensornya aman, tidak ketutup guys ya. Kemudian kita akan mengecek brightness-nya atau kecerahannya ya. Nah, karena ada beberapa LCD touchscreen, ada yang nggak bisa main ya kecerahannya, jadi dia ngambil di tengah aja kayak gini. Nah, kalau kita di tempat gelap, ini akan terang banget guys ya. Nah, nggak bisa diterangkan, nggak bisa digelapkan, jadi dia pertengahan. Nah, seperti kataku tadi, kalau di tempat gelap ini akan terang banget dan sakit mata kita. Nah, brightness-nya oke ya. Dan untuk tampilan fisik yang terakhir, iya, nah di sini kita bisa memasangnya serapat mungkin, tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini, dari bawah atas itu kita bisa pasang secara presisi. Itu menandakan bahwa LCD touchscreen-nya ini ketebalannya sama banget dengan yang ori pabrik guys ya, sehingga ini ketika dipasang ini nggak ketahuan nih kalau yang seperempat ya. Mungkin orang akan berpikir ini belum pernah diganti LCD touchscreen-nya, karena secara tampilan fisik kita bisa pasang presisi. Kemudian touchscreen-nya, sensitifnya sama dengan yang ori pabrik. Kemudian gambar LCD-nya itu cerah 11-12 saja sama yang ori pabrik. Kemudian brightness-nya bisa juga main, kontrasnya bisa diatur kecerahannya kayak gitu, dan ini oke guys ya. Nah, itulah beberapa pengecekan yang semestinya harus kita cek. Untuk yang lain seperti jaringan seluler, jaringan wifi, kamera, itu nggak terdampak ketika kita baru ganti LCD touchscreen. Cukup itu saja ya. Touchscreen, LCD, proximity sensor, brightness, dan tampilan fisik ya. Nah, seperti itu. Kalau memang ketebalan ya kita bisa omongkan sama pelanggan kan bahwasanya ketebalan kayak gitu kan. Tapi biasanya kalau saya sendiri itu sebelum dipasang itu kita cek dulu, tidak
langsung ujuk-ujuk langsung kita lem. Enggak, itu kita cek dulu guys ya. Nah kalau sudah oke baru kita pasang. Setelah kita pasang pun ya siapa tahu ada apa-apa setelah kita mengelem LCD touchscreen ini, kita cek lagi seperti ini. Nah oke, demikian itu saja mungkin yang semestinya kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen HP ini. Ya, ini Xiaomi Redmi 9C. Saya akhiri video ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @John Itung. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.